beautiful recitation. And the next event is a speech from the higher ups. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Mudir Ma'had Tahfidz Excellent Darus Sunnah Al-Ustaz Abdul Aziz Abu Jarrah MAB Hafizahullah Ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kami hormati para ustaz dan penawar sebagai kepala Pola SDA, Ustazah Hanifah Ibu Kiroh di Ma'had Santriwati Akhwat. Kami hormati ayah bunda semua dan yang kami cintai santri-santri kalian masyarakat Fudurikum, selamat datang di pesantren dan sekolah kami Darus Sunnah. Ini sebelumnya mungkin yang di pinggir jalan, di pinggir itu agak pinggir majuan ya, biar boleh agak majuan Pak, karena yang datang banyak, masih lumayan banyak lah ya, agak majuan Pak. Di khutbah ta'aruf kami ini ingin mengenalkan tentang Darus Sunnah, sekilas mengenalkan secara global. Di Darus Sunnah, di bawah Yayasan Pesantren Islam Darus Sunnah ini kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada unit dari TK, TK-nya ada di belakang, ada SD, kalau SD di depan yang Ikhwan, di belakang Akhwat, di belakang Akhwat. Jadi di Darus Sunnah berusaha untuk sesuai namanya Sunnah, Ikhwan dan Akhwat sejak kelas 1 sudah dipisah. Yang Ikhwan diajar Ikhwan, yang Akhwat full semua yang ajar Akhwat. Kemudian ada juga SMP, SMA, SMP, SMA ini ada Ikhwan dan Akhwat. Yang di sini ini yang SMP nama belakang, yang depan maaf di depan itu SMA-nya. Kemudian di sini juga ada lulusan SMA takhasus khusus untuk menghafal Quran juga ada. Kuliah S1 juga ada. Jadi lengkap Bapak dan Ibu semua dari SD sampai kuliah ada di sini. Jadi kalau misalnya ada daftar sampai 3 sampai S1 bisa di sini. Lengkap semuanya. Ada juga PKBM-nya. Kami dari santri, siswa dan siswi, ujiannya, ujian paketnya di tempat kita sendiri, bukan di tempat yang lain. Di tempat kita sendiri sudah bisa mengadakan ujian paket A, B maupun C. Kemudian selain yang tadi disebutkan, ada juga cabang yang di Ujung Harapan, ada rumah Quran kan? Rumah Quran, cabang Ujung Harapan khusus SMA, ada juga cabang Tambun khusus takhasus untuk menghafal Quran lulusan SMA. Di Bintara ada Akhwat, kalau yang tadi Ikhwan, kalau di Bintara ada Akhwat yang takhasus lulusan SMA yang ingin menghafal Quran program 2 tahun. Kemudian satu lagi ada cabang di Megamendung. Di Megamendung ini ada yang lulusan, ada yang tingkat SMA dan ada yang santri lulusan SMA. Itu sekilas pengenalan untuk unit-unit yang ada di bawah Yayasan Pesantren Islam Darus Sunnah. Kemudian saya pada kesempatan berbagai ini akan mengenalkan sekilas, karena dikasih tanggung jawab amanah di SMP SMA. Yang pertama, di masa kita programnya 3 tahun. Tadi saya alhamdulillah ini buktinya nih, 2 santri ini MC-nya dadakan. Kemarin nanya pas di Bogor, Ustaz, MC-nya saya benar. Saya awalnya mau nunjuk Ustaz, tapi ternyata santri atau mau
dadakan dan tampil alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tampil dadakan masih SMP. Jadi kita di sini ajarin public speaking juga, berani ngomong, berani berbicara di depan rumahnya. Alhamdulillah meskipun dadakan, ya udah keren lah. Jadi nanti kurang-kurang dikit dadakan Pak. Kalau persiapan, ngeri Pak. Bisa keluar semua dalilnya nggak selesai. Mohon maaf tadi agak 30 menit karena kita aslinya super disiplin aslinya Pak. Cuman karena yang datang kok ya itulah, daripada saya ngomong kan dengerin sedikit, tadi ada yang datang nggak maksimal, jadi mundur 5 menit, setelah 5 menit udah langsung kita mulai. Yang terlambat ya motor mungkin macet dan lain sebagainya. Baik, di SMP dan SMA saya pernah menjawabnya Pak. Jadi kalau ada apa-apa saya orangnya bisa dicari di Mahat 24 jam di hari Senin dan sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu lah, sampai hari Sabtu siang insya Allah ada. Jadi kami sampaikan putra dan putrinya setelah nanti bisa dititipkan kepada kami, maka kami insya Allah akan menjadi orang tua buat putra dan putrinya ibu semua. Insya Allah di sini mudah-mudahan dari insya Allah diberikan Allah penjagaan. Kalau di luar itu banyak berita-berita yang buruk ya. Kalau di sini kita ingin menjaga semua, yang ngajar ikhwan, yang ngajar Ahmad, yang Ahmad sama. Jadi nggak ada Ustadz yang ngajar ikhwan. Soalnya saya sekali gitu taklim umum aja ngasih motivasi santri sekali sebulan itu kalau ada waktu itu saja. Yang lainnya dirusak semuanya Ustadz. Jadi kalau di luar kan yang ngeri-ngeri Pak ya, ngeri-ngeri nggak sedap itu malah. Jadi di SMP SMA saya diberikan tanggung jawab dan saya alhamdulillah di sini sudah kurang lebih 15 tahun. Jadi mungkin ada yang Ustadznya masih kecil, sudah tua Pak, insyaallah cuma awal muda aja kali. Kami dibantu oleh para asatidzah yang alumni India, alumni Bibas, alumni STDI Imam Syafi'i, kemudian dari dan alumni kita sendiri Darussunnah dan cabang-cabangnya, insyaallah yang akan mengajarkan di sini karena kita sebagaimana namanya sekolah tahfidz excellent. Jadi di sini paling banyak materi dan pelajarannya adalah tahfidz Quran. Kemudian kita ajarkan pada anak-anak kita pelajaran agama terutama seperti akidah, fikih, gimana akidah yang benar, yang sahih, fikih, sholatnya, wudhunya, ibadahnya sesuai sunnah Rasulullah SAW dengan dalil-dalil yang sahih seperti apa. Gak hanya sekedar ikut-ikutan saja, nggak ada ustadz-ustadznya yang ahli di bidangnya. Kemudian di samping pelajaran-pelajaran agama tentunya masih juga kita berikan pelajaran-pelajaran umum, ada matematika, ada bahasa Inggris, juga ada IPA juga. Nanti tahun ini juga kita tambahkan digital marketing juga. Kalau untuk kelas akhir dan bekal mereka ada bela diri juga hidup. Kalau saya melihatnya di belakang ada lapangan Pak, jadi mungkin ini sempit banget gitu. Kalau lumayan di belakang juga ada lapangan dan santri semuanya di sini alhamdulillah. Betul nggak? Alhamdulillah betah semua, biasa aja, senang bahagia. Jadi gitu tolong gitu. Mungkin kalau di Bogor sana luas-luas Pak ya, sedangkan di kota. Nah di belakang ada lapangan futsal yang santri bisa main sesuai jadwal, ada dirinya khusus hari Ahad. Jadi pelajaran-pelajaran umumnya, pelajaran tahfidz nomor 1, kemudian bahasa Arab, pelajaran diniyah, tetap juga ada pelajaran-pelajaran umumnya. Itu bekal anak-anak kita karena itu penting, tidak boleh diabaikan. Kemudian mungkin ingin mengenalkan, tapi nggak semua. Saya mau mengenalkan 3 ustadz saja karena itu banyak ustadznya. Mengenalkan yang menjadi wali kelas SMP dan SMA dan satu ustadz yang lebih senior daripada saya. Yang pertama Ustadz Khairul Yamin. Nama Ustadz ya, Ustadz Khairul Yamin ini guru saya. Beliau masya Allah. Gak kesini Ustadz. Sini dulu Ustadz, bentar aja. Kemudian Ustadz yang kedua Ustadz Mizan Mulamalin. Ustadz Mizan maju dulu lah, gak ada kenal lah. Ustadz Mizan
wali kelas 10 SMA biar kenal, biar tahu. Dan dia udah lama, dia udah lama sekali merintis. Dari santri-santri beliau ini Pak sudah pada jadi mudir. Gak kosong, bener-bener dari mudir, bener dari kepala sekolah dan banyak jumlahnya. Alumni Madinah banyak, alumni Mesir, Libya, Insya Allah beliau yang sudah ikut berperan untuk mendidik generasi ini yang akan melanjutkan estafet. Dan satu lagi dari SMP Ustadz Fikri Al-Farabi. Silakan Ustadz Fikri. Ya, Ustadz Fikri insya Allah nanti akan menjadi wali kelas SMP. Jadi nanti banyak hal yang Ustadz ini itu dan Ustadz Fikri. Ustadz Fikri. Itu jadi beliau yang akan menemani para putra-putranya yang ada di sini. Nanti yang SMP atau SMA yang akhwat lebih detailnya akan dikenalkan lagi. Mungkin akhirnya belum bisa masuk, mungkin mudah-mudahan mungkin atau gimana Ustaz, tapi nanti di sana lebih detail lagi. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Nah, yang ternyata ya. Kenalkan satu lagi. Santri-santri di sini sudah kita upayakan, usahakan untuk gak ada yang kayak di luar, bully, gebukin, dikeroyok. Di asrama itu depan kamarnya santri ada kamarnya ustaz. Jadi kalau ada apa-apa ngadu itu tinggal lari ke depan udah nyampe. Kalau pertama nanti kelas 8 tinggal maju ke depan, udah ketemu udah ada Ustaz Fikri dan ustaz-ustaz yang lain. Ustaz yang belum berkeluarga tinggal di asrama. Jadi cepet kalau ada apa-apa bisa laporan. Dan plus juga kita tambah ada CCTV di setiap kamar. Ini ikhtiar ya Pak, ikhtiar. Kita agar ada ini kayak namanya ini kan belum sama-sama kenal, ada yang bergonya dari mana, di mana kita belum kenal, tapi upaya kita pesantren agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi kita udah upayakan. Ada ustadz yang ada CCTV sehingga bisa terkontrol. Itu ikhtiar kita. Dan insya Allah semuanya baik-baik semua. Mayoritas semua yang tes kan saya yang tes ini. Kalau baik-baik semua, husnudon, percayakan, jangan dikit-dikit apa gitu. Apa ya? Misalnya gini, yang bikin repot Pak. Cuma kan anak-anak itu biasa loh, ada ini kan ada dari Riau, ada dari di luar pulau kan, dan Riau ada dari Sukabumi, ada dari Bekasi, Jakarta dan lain-lain. Mungkin secara karakter, kebiasaan, ucapan itu beda. Jadi mungkin ngomongnya mungkin ada agak kasar dikit, agak namanya di pesantren ejek-ejekan itu ada saja. Tapi jangan sampai ejekan dulu ini apa terus laporan Umi aku dibully nangis. Ustaz gimana anda membuli? Padahal ya biasa aja. Ya di mana-mana itu terjadi di Morok, bahkan di rumah juga main sama temannya nih. Kemarin itu adik saya layang-layangannya dipatahin sama temennya kayak gitu biasa aja aslinya. Cuma kalau kita berlebihan tetap laporan kita tidak lanjutin. Tapi jangan yang berlebihan yang nggak ada jadi kayak wah banget. Apalagi habis itu apa status wah anak saya pesantren malah dibully. Akhirnya jadi semuanya bisa didiskusikan. Datang seperti tadi 24 jam ada. Kalau datangnya untuk konsultasi untuk ini, tapi kalau untuk ngirimin makanan, nah dasarnya. Karena kalau bapak datang terus ke sini, anaknya ingin pulang, datang terus, pengen ini dibeli, nggak ada Pak, nggak betah anaknya. Nah inilah adaptasi yang di rumah disiapin semua nanti mereka akan mikir Pak, mikir. Sebenarnya kalau nggak mikir gampang kita bayar petugas kebersihan, tapi kasihan anak kita nanti istrinya hamil sakit, dia siapa yang ngepel, siapa yang dibantu. Nah kita siapa dari sekarang ngepel lah, nyapu gitu. Masak di sini cuma masak nasi bor-bor, pencet udah tinggal selesai. Lauknya datang mantap. Jadi nasinya jadi tinggal cuci beras saja, tak ada cukup, terus lauknya insya Allah udah siap. Mantap dan lebih banyak fokus belajar. Ini
Ini panjang lebar banget. Karena akan ada sambutan yang lain. Nanti insya Allah akan ada mungkin dan SMP setelah nanti khutbah ta'aruf sudah selesai, akan ada akad perjanjian, ada perjanjian yang kita sepakati bersama untuk kerjasama kita bareng-bareng. Apa yang kita sepakati, kalau nanti kotor kok, aku nggak setuju dengan ini nih, nggak bener ini, nggak jadi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nggak jadi nggak setuju, nggak apa-apa, saya pulang lagi. Oh nggak suka saya kalau anak saya nggak boleh dijengukin setiap hari, nggak boleh, udah nggak apa-apa. Apa boleh saja. Ini ada kesepakatan untuk kebaikan kita bersama, termasuk diantara nanti akan ada kajian bulanan Mbak, yang karena bapak-bapak kan ada yang jauh ada dekat, jadi kita adakan online. Jadi kita nggak hanya ingin bimbing anak-anaknya, tapi orang tua juga biar dapat ilmu dari satu Ustaz. Ada nanti jadwal kajian online setiap bulannya sekali atau 2 kali. Insya Allah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung bisa secara khusus pas acara ini sudah selesai bisa ditanyakan. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran sekali lagi atas kehadirannya, meluangkan waktu bisa memenuhi undangan kami. Senang sekali silaturahimnya. Insya Allah setelah ini kita bersaudara. Bagian semua nanti kalau sudah angkat maka semua masuk, baik dari SD sampai SMA. Kalau sudah angkat berarti sudah kita menjadi keluarga besar Darussunnah. Kita bareng-bareng, suksesan bareng-bareng dari SD, SMP, SMA bareng-bareng. Kurang ayo bareng-bareng. Jangan tinggal urusan Ustaz sudah bayar nggak urus saya. Waduh Pak, terutama yang pulang pergi ya, kalau di pesantren ya memang tugas kita. Kalau pulang pergi, ya Masya Allah di sini belajar, di pulang pergi terus luar biasa Pak. Baik, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.